Bayangkan kamu jadi seorang presiden yang baru dilantik. Kamu mulai merancang program-program terbaik yang sudah kamu susun bersama timmu. Kamu sadar, program-program itu akan butuh biaya yang besar. Lalu ketika melihat anggaran yang ada, kamu sadar kalau 1/5 dari anggaran belanjamu harus dialokasikan untuk membayar bunga utang. Ingat, bunga utang, bukan utangnya. Inilah warisan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Utang negara yang makin menumpuk. Sekarang mari kita lihat seberapa banyak peningkatan utang yang terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Saat pertama menjabat pada tahun 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewariskan utang negara sebesar Rp2.608 triliun dengan rasio utang ke PDB sebesar 24,75%. Lalu di akhir periode pertama Jokowi, jumlah ini bertambah lebih dari 2.000 triliun menjadi 4.800 triliun rupiah dengan rasio ke PDB sebesar 29,80%. Utang ini membengkak pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Pada 2021, ketika COVID-19 masih melanda Indonesia, utang negara bengkak di angka 6.947 triliun rupiah dengan rasio ke PDB mencapai 41%. Lalu hingga akhir Juli 2024 ini, total utang pemerintah mencapai 8.502 triliun rupiah dengan rasio ke PDB sebesar 38,68%. Dan kalau sesuai target di APBN 2024, posisi utang pemerintah akhir tahun ini akan mencapai 8.700 triliun rupiah. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan? Bukankah pemerintah sering mengklaim kalau rasio utang tersebut masih aman-aman saja? Nah, memang betul bahwa rasio utang Indonesia masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan. Dalam penjelasan atas pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa ambang batas utang adalah 60% dari total PDB. Sampai Juli 2024, rasio utang pemerintah masih di angka 36,68%. Dari pemerintah juga sering membandingkan rasio utang Indonesia yang masih lebih baik dibanding negara lain seperti Jepang dan Singapura. Ekonom dari Bra Institute Awalil Rizky mengungkap, rasio utang Jepang terhadap PDB mencapai 264%, sementara Singapura 168%. Namun narasi ini dinilai mengelabui. Sebabnya ada hal yang luput disampaikan pemerintah, yakni rasio pembayaran bunga utang negara maju terhadap total belanja mereka jauh di bawah Indonesia. Porsi pembayaran bunga utang Jepang terhadap total belanjanya hanya 6,2%, sementara Singapura bahkan hanya 0,4%. Artinya, meski rasio utangnya sangat tinggi, APBN negara maju tidak dibebani dengan keharusan mencicil utang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dalam satu dekade terakhir, beban pembayaran bunga utang meningkat drastis sebesar 274%. Adapun kenaikannya paling tinggi dibandingkan belanja lain di komponen belanja pemerintah pusat. Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang hanya mencaplok 11,11% dari total BPP di APBN. Sementara pada RAPBN 2025, dengan rasio utang sekitar 39%, porsi pembayaran bunga utang mencapai 20,5% terhadap belanja. Jumlahnya mencapai angka 522,8 triliun rupiah. Artinya sebanyak lebih dari 1/5 total belanja pemerintah pusat harus digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah. Tidak hanya itu, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah harus gali lubang tutup lubang, alias berutang untuk membayar utang. Hal itu terlihat dari data keseimbangan primer dalam APBN yang mengalami defisit dalam satu dekade terakhir, kecuali pada tahun 2023. Keseimbangan primer yang selama ini defisit mengindikasikan pemerintah harus menarik utang baru demi membayar cicilan bunga utang. Nah, praktik gali lubang tutup lubang itu akan kembali terulang tahun depan.
Soalnya pada APBN 2025, keseimbangan primer diproyeksikan defisit sebesar 63,3 triliun rupiah. Masalahnya lagi, meski mendapat warisan utang segambreng dari Jokowi, Prabowo justru berniat menambah utang-utang baru. Padahal penambahan utang Indonesia yang sedemikian besar ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Ekonom senior Faisal Basri menjelaskan, utang yang besar selama 10 tahun terakhir tidak memberi efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab meski utang negara meningkat signifikan, laju pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5%. Ia lalu mencontohkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di era SBY yang berada di angka 6%. Sementara di era pertama Jokowi, rata-rata pertumbuhan ada di angka 5%. Akan di era kedua, angkanya turun di angka 4,7%. Menurut Faisal, berdasarkan berbagai studi ekonomi, negara yang semakin banyak berutang cenderung memiliki level pertumbuhan yang lebih rendah. Apalagi jika penarikan utang baru tidak optimal dimanfaatkan untuk pembangunan, tapi untuk membayar utang lama. Namun, Prabowo malah berencana menarik utang baru. Menurut rencana anggaran dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, dari pihak pemerintahan Prabowo akan menarik utang baru sebesar 775,9 triliun rupiah. Jumlah penarikan utang baru itu meningkat 40% dari outlook pembiayaan utang pada APBN 2024 yang sebesar 553,1 triliun rupiah. Lalu bagaimana klarifikasi pemerintah menyikapi hal ini? Dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 20 Agustus 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan terus berupaya mencari cara untuk lepas dari ketergantungan utang. Misalnya dengan mengoptimalkan pembiayaan non-utang lewat saldo anggaran lebih atau SAL atau kas cadangan pemerintah. Utang negara makin membengkak menjadi warisan terbesar Jokowi bagi Prabowo. Dan Prabowo malah ingin menambah utang itu untuk berbagai program besar yang dicanangkannya termasuk makan siang gratis. Meski secara rasio ke PDB masih aman, kemampuan APBN kita dalam bayar bunga utang perlu jadi sorotan. Sebab seperti kata Faisal Basri, makin banyak utang, maka makin turun juga kualitas pembangunan kita. Mari kita kawal terus penggunaan anggaran Jokowi di akhir jabatannya dan juga pemerintahan mendatang hanya di kanal YouTube Kompas.com.